Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, maka acara akan segera kita mulai. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah terdengar, Kak. Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Gustina Handayani sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pelatihan Accurate kedua pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan Accurate pagi ini, dan juga kepada Mbak Kartika selaku pemateri yang telah bersedia untuk meng-share ilmunya kepada kita semua. Nah, yang kedua, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua materi pelatihan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Kartika. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan setup data awal perusahaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan diperkenalkan fitur yang digunakan untuk mengerjakan, seperti fitur apa saja yang digunakan, kemudian alurnya bagaimana, serta cara untuk menampilkan laporan perusahaan. Untuk lebih jelasnya kepada Mbak Kartika, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Gustina. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Mbak. Oke, sebelum lanjut ke fitur-fitur selanjutnya, untuk yang kemarin, apakah udah ada yang nyoba, ada yang kesulitan nggak, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, nanti kita lanjut ke fitur-fitur Accurate. Bagi teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar setup data awal perusahaan kemarin. Silahkan. Sepertinya nggak ada ya, kayaknya nggak ada kendala. Kita langsung lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Untuk langsungnya saya izin share screen. Oke, ini kita pakai data yang kemarin yang sudah kita masukkan di data awal. Nanti biasanya di awal akan, kalau sudah memasukkan vendor dan customer itu akan ada data seperti ini. Itu jumlah vendor sama customer yang ada di perusahaan kita. Lalu untuk fitur-fiturnya yang digunakan apa saja? Yang pertama itu adalah, sebelum ke fitur-fitur, saya mau melanjutkan untuk langkah selanjutnya sebelum kita mau mengerjakan untuk transaksi-transaksi, yaitu kita ke langkah terakhir dari persiapan kemarin. Kita harus periode N atau menghitung saldo akumulasi
pengusutan aktiva tetap di saldo terakhir. Itu langkah terakhir dari persiapan agar nanti kita waktu memasukkan transaksi baru di bulan Juni nanti kita sudah saldo aktiva tetapnya sudah terhitung saldo yang terakhir. Untuk caranya kita ke aktivitas, lalu ke periodik, proses akhir bulan. Nah, untuk periodenya ini kita isi sesuai tanggal berdiri atau start date perusahaan kita kemarin, janjiannya kemarin Juni 2020 ya. Berarti Juni 2020. Nah, seperti ini. Ini nanti otomatis dari accurate-nya sudah akan menghitung saldo terbaru untuk aktiva tetap, untuk depresiasi aktiva tetap. Kita oke. Nah, proses akhir bulan telah selesai. Oke. Sudah, habis itu kita bisa cek di trial balance atau neraca saldo. Kita gunakan laporan, daftar laporan. Kita ke buku besar, lalu ke neraca saldo. Bentar. Udah ke share. Tanggalnya jangan lupa diganti 1 Juni 2020. Oke. Nah, ini sudah 3, 2, 3, 4, 8, 1, 15 dan akumulasinya ini sudah akumulasi yang terbaru untuk bulan Mei. Kalau ini biasanya otomatis dari setting komputer kita. Kalau kita kan bukanya hari ini kan tanggal 16, jadi dia ke settingnya tanggal 16, tapi itu saldonya saldo bulan Mei. Sudah, habis itu kita langsung ke fitur-fiturnya. Yang pertama itu nanti sebenarnya semua itu bisa disetting kalau kurang, seperti mata uang, terus informasi perusahaan, itu kita setnya kita ke daftar dulu. Nah, ini ada mata uang. Nah, mata uang ini kan kita cuma ada satu nih. Misal tadi kita di depan kemarin lupa nih mau nambahin, misal ada baru kita mau nambahin US dollar, ini bisa ditambah. Caranya ini pakai baru. Nah, caranya sama, langsung nama, nilai tukar, dan simbol. Kalau mau nambah mata uang. Habis itu selanjutnya daftar akun. Daftar akun ini kita ngecek daftar akun kita punya apa aja yang belum. Kita bisa cek dari sini juga. SIM sama tambah sama menggunakan ini baru. Ini untuk ubah, lalu ini untuk hapus. Kita juga bisa, semisal nanti kita udah nambah baru nih, kok di sini belum muncul. Nah, kita bisa pakai perbarui untuk merefresh.
Sudah ke mata uang, lalu kita ke informasi perusahaan. Misal ada informasi perusahaan yang kurang atau mau ditambah, ini kan udah nih. Misal kita mau nambahin kode pos atau nomor telepon yang kemarin filenya udah saya share di grup, itu bisa ditambahin di sini. Di situ ini untuk periode akuntansi. Periode akuntansinya kita itu Juni 2020. Nah, ini pajaknya. Nah, di Sabang kita nggak ada. Nah, setelah informasi perusahaan, kita ke cek itu pelanggan. Nah, ini saldo yang kemarin kita masukin. Ini kita cek dulu apakah udah masuk semua atau belum. Udah semua di sini. Ini juga bisa dicek, bisa diedit. Di kode ini ada alamat. Ini untuk terminnya. Ini 510N/20. Lalu ini untuk penjualan. Ini kontak, catatan, kolom tambahan. Ini juga bisa ditambahin NPWP pelanggan jika ada, terus tipe pajak. Ini pajak 1, pajak pertambahan nilai. Ini bisa kita atur ya, kita atur semua di pajak pertambahan nilai. Sekarang kita kan gunanya pakai itu. Habis itu kita oke. Ntar semua diatur seperti itu. Habis pelanggan kita ke pemasok. Pemasok sama. Isinya seperti ini. Nanti ada termin juga, lalu ada ini pajaknya juga jangan lupa untuk diatur. Sebaiknya mengatur di awal karena untuk mempermudah. Jadi nanti waktu kita memasukkan transaksi itu nanti sudah otomatis kepotong pajak yang sudah kita atur di perusahaan. Sudah kita oke. Untuk pelanggan sama masuk sama, hampir semua sama. Jika mau nambah itu pakai baru. Kalau mau ubah ya ubah. Kalau dihapus pakai hapus. Lalu kalau mau perbarui pakai perbarui. Nah, ini kalau ada tulisan perlu diperbarui, diperbarui aja. Ini kan ada tulisan perlu diperbarui. Kalau sudah terfilter biasanya sudah terperbarui. Itu sudah. Jadi kita ke persiapan prevensi. Kan kemarin kita sudah persiapan mahir nih. Nah, persiapan prevensi ini berhubungan dengan setting the accurate-nya. Kita mau ubah enggak? Kita mau nambahin apa enggak? Nah, ini setting yang pertama ada setting perusahaan. Setting perusahaan itu di sini ada backup ketika keluar. Ini checklist karena jadi nanti ketika kita keluar setelah mengerjakan itu ada kotak perintah, dia menanyakan bahwa perlu nggak kita nge-backup file kita. Ini ada konfirmasi sebelum keluar sama konfirmasi dulu nanti perlu nggak di-backup, yakin nggak mau keluar. Terus ini bisa di checklist atau enggak, buka data perusahaan terakhir. Kalau menurut saya ini tidak usah di checklist karena perusahaan kan data perusahaan kita kan banyak. Jadi kadang biar kita bisa buka data-data yang lain. Habis ini tampilkan harga pembelian dan penjualan di histori barang. Sama ini nanti ngatur pun laba ditahan ini sudah keatur. Habis itu kita oke. Nah, habis oke. Sama kita masih ke persiapan prevensi.
Preferensi. Kita ke fitur. Ini fitur accurate. Kita kemarin menggunakan data. Nih, kuantitas dapat kurang dari 0. Ini tidak memungkinkan ya. Sebenarnya beli kuantitas kemungkinan dari 0 nggak bisa. Terus log perbarui HPP. Ini sudah otomatis. Bentar, kita checklist. Ini HPP. Itu kita oke. Jadi setelah kita persamaan, kita cek dulu di preferensi. Preferensi ini kan banyak banget. Ada perusahaan, fitur, lalu kita ke akun default barang. Ini sudah keisi semua. Habis itu, nah ini rangkap faktur PPN. Ini kode kemarin ya, kita pakai 1. Rangkap faktur PPN itu kita kan bayar pajak. Nah, fakturnya kita mau berapa rangkap? Kita bisa atur 2 rangkap atau 3 rangkap. Maksudnya itu bukti transaksinya. Kita 1 aja. Nah, ini pengingat. Pengingat itu biasanya di sini nih. Setiap kali kredit dimulai, ini pengingat. Jadi dia itu fungsinya untuk ngasih tahu kita itu udah pernah transaksi apa aja, udah pernah buka apa aja, accurate, udah pernah ngisi apa. Ini kan udah pernah ngisi piutang jatuh tempo, sama ada diskonnya juga, diskon yang termin. Terus itu ada hutang, ada ini juga. Sudah, habis itu penjualan. Nah, penjualan ini ada tampilkan kesalahan ketika harga jual di bawah HPP. Tampilkan ini tuh kayak tadi kotak perintah. Jadi misal kita ngisi harga jual di bawah HPP yang udah kita tetapkan, itu nanti akan ada peringatan. Ini juga tampilkan pesan ketika harga jual di bawah HPP. Karena kita pakai average kan HPP kita sama terus ya, berarti tidak usah. Itu ke pembelian. Nah, ini penjualan, ini jangan gunakan memasuk terakhir karena kita menggunakan rata-rata ya. Kalau kita pakai Vivo kan first in first out, berarti kan pakai yang terakhir. Karena kita rata-rata ini enggak di checklist. Itu pembiayaan pesanan. Nah, ini akun penampung selisih biaya. Ini biasanya kita checklist, kita isinya di laba ditahan. Ada enggak ya? Kalau enggak ada,
Habis itu kalau sudah kita ke set huruf. Normal ya ukurannya. Mohon maaf Mbak, share screen-nya hilang. Oh iya, sudah. Udah terlihat? Masih belum Mbak? Oh, sudah. Oke, sudah. Habis itu kita ke set huruf. Ini kita pakai normal ya. Kalau emang nggak kelihatan juga boleh pakai besar. Perpajakan. Nah, pajak penghasilan karena di kita nggak ada, nggak usah. Ini biasanya kan kalau pajak penghasilan kan di atas 5 juta baru kena pajak. Nah, ini karena di tempat kita nggak ada, nggak usah. Habis itu lain-lain. Ini ngatur format tanggal, bahasa, umur faktur. Pilih skin ini itu apa namanya, tema accurate-nya. Terus sudah kita oke. Oh ya, pembiayaan. Habis ini kita langsung ke itu aktivitas untuk penjualan, pembelian, dan yang lain-lainnya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu untuk sistemnya. Biar aku buka dulu. Tunggu sebentar.
Nah, Mbak jelaskan dulu kalau di accurate itu ini berlaku di penjualan dan pembelian. Itu langkahnya itu seperti ini. Seperti di gambar. Jadi kita ke purchase request atau permintaan pembelian terlebih dahulu, baru ke pesanan pembelian, habis itu kita baru ke menerima atau mengirim barang, baru nanti keluar purchase invoice atau faktur. Nah, nanti dari faktur ini bisa langsung ke dibayar oleh vendor atau dikembalikan. Jadi misalnya ada transaksi pembelian kredit, ini kita nggak bisa nih langsung ke faktur, kan biasanya buktinya faktur. Jadi itu semua ada alurnya, request pembelian dulu, habis itu baru buat purchase order. Habis buat purchase order, kita kan udah menerima barang nih. Habis itu kita membuat kartu penerimaan barang. Kalau katakannya biasanya sih kartu persediaan. Jadi kan buat ngatur keluar masuknya barang. Habis itu kita baru buat purchase invoice. Nanti kalau kita ada retur ya buat retur, kalau nggak ada berarti kita membayar. Sama yang juga sama, jadi nggak bisa nih alurnya semisal tadi kita pembelian tunai, berarti kan pakai nota, nanti kita langsung pakai nota, itu nggak bisa. Jadi kita harus urut dulu dari ini, purchase request, baru purchase order, habis itu kita nerima barang, baru nanti kita buat nota atau fakturnya. Berlaku juga di penjualan. Jadi ini. Jadi nggak bisa langsung kita membuat nota atau langsung buat faktur, karena di accurate itu nanti mempengaruhi. Dulu Mbak pernah nih, karena belum tahu ya, waktu belajar itu langsung buat faktur gitu. Jadi langsung penjualan kredit langsung buat faktur, penjualan tunai juga langsung buat nota gitu. Itu nggak bener-bener ngaruh ketika di terakhir misal ada penjualan lagi, itu ternyata barangnya nggak cukup, karena waktu kita beli atau ngejual itu kita nggak buat ini reserve item, jadi barang keluar masuknya itu nggak kedata di accurate. Jadi yang kedata itu cuma yang di awal tadi, yang di awal, yang ini aja yang kedata, yang kita pernah masukin kemarin. Itu jadi bener-bener ngaruh. Jadi emang harus runtut, kalau enggak nanti soalnya udah sesuai ya, nggak ada kekurangan barang, tapi kita waktu ngisi kok kurang, berarti kita ada yang salah. Itu dulu aku ngalamin itu. Jadi kalau di accurate itu langkah-langkahnya itu dari awal pakai ini dulu, pakai purchase request, baru kita buat purchase order, lalu kita buat kartu penerimaan barang dulu. Ini benar-benar ngaruh banget penerimaan barang, karena sampai kalau kelupaan itu nggak masuk ke rekapan barang persediaan kita, dan ntar ngaruh nih. Misal ini ada yang lupa nih, lupa sekali apa 2 kali, seharusnya kita masih punya stok persediaan tapi ternyata kurang. Itu bener-bener terjadi sih dulu Mbak, karena belum tahu ya, harus runtut. Jadi itu bener-bener ngaruh. Nah, untuk di aplikasinya kita pakai yang aktivitas, habis itu kita ke pembelian dulu ya. Nah, di pembelian ada banyak, ada permintaan barang atau purchase request, pesanan pembelian atau purchase order, penerimaan barang tadi, reserve item, faktur, retur, sama pembayaran pembelian. Jadi misal ini tuh digunakan biasanya kalau
ini bisa langsung pembayaran pembelian ketika kita mau bayar pembelian itu berarti utang kita yang dulu, yang ini itu biasanya ada. Tapi kalau mau kita beli barang, kita harus ke permintaan barang dulu. Jadi kita kalau di e-QRate ini benar-benar rinci banget. Cara kasarannya itu kita minta barang ke bagian pembelian. Habis kita minta ke bagian pembelian, nanti bagian pembelian itu membuatkan ini kartu pesanan. Nah, sehabis buat kartu pesanan, berarti kan dia mesen nih. Habis itu kita nerima barang. Nah, ini penerimaan barang tadi. Ini itu jangan sampai kelupaan karena itu nanti ngaruh banget di daftar ini. Daftar persediaan. Ini di barang jasa. Ini di persediaan. Itu nanti ngaruh banget kalau sampai kelupaan ngisi penerimaan barang. Jadi kalau kita biasanya kan kalau kita di akuntansi biasa ya nggak pakai aplikasi itu kan kalau kita pembelian tunai atau pembelian kredit kan langsung kan, kalau kredit berarti kita membuat faktur, kalau tunai kita langsung membuat nota. Itu nggak bisa, jadi nggak bisa langsung kita ke sini ke faktur atau ke sini, itu nggak bisa. Jadi kita harus urut dari atas dulu semua. Kita buka satu-satu ya. Ini untuk permintaan barang. Nah, ini untuk prakteknya di transaksinya kita minggu depan. Jadi hari ini cuma kenalin aja fitur-fiturnya apa yang dipakai secara umum ya. Ini untuk item itu bisa diisi nih. Ntar ini muncul ininya. Nah, ini ada barang. Ada soal ini. Jadi semisal kita mau beli semen Sejahtera, yaudah tinggal diklik aja. Klik 2 kali. Ntar kita mau beli berapa. Gitu. Ini ada required date atau batas pembayaran. Ini ada catatan, kalau mau ada catatan. Ini order sama receive order itu pesannya berapa, yang udah keterima berapa. Ini biasanya nggak diisi, di situ jangan lupa ditutup. Kalau udah ketutup nanti habis itu ini simpan baru. Kita praktek minggu depan ya buat ngisi ininya. Habis permintaan, kita kemana? Kita ke pesanan. Ini nanti ngaruh waktu di yang kemarin Mbak bilang waktu di Mayap kan disuruh buat apa perusahaan yang ada bagian-bagiannya. Jadi itu benar-benar runtut kayak misal dari bagian produksi. Itu persediaannya habis, kita ke bagian pembelian dulu. Untuk kita buat bagian produksi buat tadi buat permintaan barang untuk ke bagian pembelian, habis itu bagian pembelian buat pesanan pembelian. Ini kan alamat kita, nah ini kan vendor. Vendor berarti apa? Vendor berarti pemasok. Kita mau beli kemana? Misal kita di Sejahtera. Ini tuh diisi sama ya. Misal tadi kita ke Sejahtera, ini Sejahtera itu jangan sampai lupa. Nanti di sini tuh ada udah ada permintaan barangnya tadi kita. Kalau kita ngisi, itu udah diisi. Ini kita nanti praktek minggu depan. Ini sama ada item. Nanti otomatis akan muncul karena tadi kan kita belum ngisi. Kalau udah ngisi, nanti akan muncul di sini diskonnya itu ini. Jadi kita nanti urutannya habis ini ke sini. Nah, PO number ini biasanya tergantung perusahaan sama soalnya ya. Kadang di soal itu udah ada keterangannya untuk purchase order itu PO number berapa. Kalau nggak ada ya udah terserah kita ngisi tanggalnya sama sesuai tanggal transaksi. Ini expired date-nya, jadi terlambat bayarnya kapan. Ini FOB, ada shipping point sama destination. Ditanggung oleh kita atau ditanggung oleh sana. Terus itu Subvia ini enggak ada. Udah.
sama simpan baru atau simpan tutup. Habis pesanan pembelian, nanti bagian pembelian kan beli nih. Habis gitu kita kan langsung dikirim ke bagian produksi. Nanti bagian produksi juga harus buat ini, penerimaan barang. Jadi kalau alurnya di akuntansi, simulasi akuntansinya itu paling banyak itu bagian produksi, dari dia penerimaan barang ini yang buat biasanya bagian produksi, dari dia ngeluarin sama minta barang sama nerima barang. Ini nanti juga ada vendornya nih tadi Sejahtera. Oke, sama habis penerimaan kita ke faktur. Nah, habis penerimaan barang ini bebas nih, tergantung transaksinya. Kita tadi belinya kredit atau tunai. Kalau kita belinya kredit, berarti kita ke faktur. Seperti ini fakturnya. Lalu kalau kita ke belinya tunai, kita langsung ke pembayaran pembelian. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa ngatur nih. Kita bayarnya pakai apa? Pakai kas atau kas kecil? Biasanya tergantung perusahaan. Kas kecil itu biasanya digunakan tergantung ya, kas kecilnya pakai metode dana tetap atau enggak, di bawah berapa, di bawah 1 juta atau di bawah 5 juta. Biasanya kan kita pakai kas. Sudah nih, misalnya kita udah bayar, terus kita cek, kok ternyata kita dapat laporan dari produksi ada barang yang rusak. Nah, kita buat retur pembelian. Kita kirim lagi ke sana. Berlaku juga di penjualan. Penjualan kan kita ngejual nih. Berarti kita buatin kartu penawar penjualan dulu. Sama, jadi session, penawaran baru. Kita buat dulu mereka mau beli apa. Jadi itu kan sebelum membuat purchase order atau sales order itu kan tadi kita buat ini dulu, penawaran dulu sama permintaan. Penawaran permintaan itu dibuat kalau nanti semisal mereka nggak jadi beli di kita atau kita nggak jadi beli, itu bisa nggak diproses. Biasanya kan ada, kalau nggak ya udah belinya nggak sekarang, belinya setelah beberapa hari. Habis kalau udah dia cocok, oke, habis itu kita baru buat ini pesanan penjualan. Jadi sebenarnya penawaran penjualan sama permintaan pembelian itu untuk meminimalisir ketika ada yang nggak jadi beli atau kitanya yang nggak jadi beli gitu. Habis itu baru dibuatkan kartu pesanan penjualan. Tampilannya seperti ini. Sama bis penjualan. Nah, ini kita ngirim pesanan nih. Biasanya itu kan ngirim pesanan itu sama barengan langsung, jadi kita ngirim itu biasanya ada notanya kalau nggak fakturnya. Jadi jangan lupa buat kartu ini, kartu pengiriman, delivery order. Biasanya di jurnal, di transaksi itu juga ada nih. Misal tadi ditanggung oleh kita, berarti nanti kita buatin, berarti kita nanti ke jurnal kalau ada biaya pengiriman barang atau biasanya first out. Habis pengiriman pesanan, udah itu mau faktur apa, mau penerimaan penjualan atau retur. Nanti kita habis ini nyoba yang itu aja.
Jadi semua kalau mau transaksi itu pakainya aktivitas. Ada penjualan, pembelian. Nah, misal kalau jurnal biasa menggunakan apa? Maksudnya kan di akuntansi ada jurnal khusus sama jurnal umum. Nah, jurnal khusus itu kan ada pembelian sama penjualan. Nah, untuk jurnal umumnya itu menggunakan ini kas dan bank. Ini sama pembayaran atau penerimaan. Misal kita mau beli perlengkapan kantor, kita udah pakai pembayaran aja. Atau mau bayar biaya listrik, air, telepon, itu juga pakai ini. Nanti diisi pakai kas kecil atau kas. Itu memo. Ini nanti ada pilihan akunnya, akun berapa. Kan banyak banget. Atau kayak tadi kita biaya pengirimannya ditanggung sama kita, berarti kan pakai ini jurnalnya. Udah, itu intinya. Kita pakai kas bank, kebanyakan biasanya menggunakan kas bank, penjualan, pembelian di aktivitas. Nah, sehabis itu kalau kita mau tahu laporannya gimana, itu di laporan, di daftar laporan. Nah, ini ada banyak banget. Mbak ada contohnya di yang udah Mbak kerjain, kita di sini. Yang kita ke daftar laporan nih, kita ke buku besar untuk lihat keseluruhan jurnal. Nah, nanti di sini diisi periodenya kita dari kapan sampai dengan kapan. Di tempat Mbak udah ada contoh. Contoh jurnalnya seperti ini. Kan ada transaksi dari Mei sampai. Jadi jangan bingung ya, semisal tadi di misinya kita 31 Juni 2020, tapi munculnya di sini 16 Januari. Ini nggak harus sama sekali, karena ini tuh default komputernya. Karena tanggal kita hari ini 16, jadi keisinya ini. Tapi yang muncul yang di sini ya emang bener-bener yang kita isi aja. Bentar, aku kasih contoh. Nah, ini biasanya 31 Desember ini itu jurnal penyesuaian. Itu kan ada transaksi jurnal penyesuaian untuk taksi. Ini transaksi apa ini? Nah, ini. Nah, nanti jangan lupa, biasanya kan kalau kita udah tutup buku, kita kan buat jurnal penutupan untuk laba ditahan. Nah, ini biasanya penyesuaian saldo awal dulu. Ini lihatnya di mana? Lihatnya di neraca saldo tadi, di beginning balance kita berapa. Ini bisa dilihat, ini bisa diklik. Bisa diklik gak ya? Diklik 2 kali. Nah, ini contoh tadi kalau kita mau pakai jurnal umum. Jadi juga ada nih, misal nih faktor pembelian. Kita klik aja. Ini purchase invoice. Seperti ini. Di Accurate sebenarnya jurnalnya udah otomatis sih, tapi kadang susahnya yang waktu di jurnal umum tadi kita harus mikir jurnalnya sendiri. Nah, ini contoh penerimaan barang tadi nih. Ini kan beli yang tanggal ini kan sama. Jadi dia
itunya banyak banget, apa namanya, jurnalnya, karena tadi kita pakai dari pesanan sampai ke fakturnya tadi. Ini contoh penerimaan barangnya kayak gini. Nah, ini penerimaan barang. Nah, ini bayar biaya angkut pembelian. Ini juga pakai jurnal umum. Nah, seperti ini contohnya. Ini satu aja ya, maksudnya enggak kas sama biaya angkut pembelian karena kasnya sudah di sini. Jadi kita ngisinya sisi debitnya aja. Kan kita bayar pakai kas nih. Udah berarti kita bayar pakai kas tuh buat apa kasnya? Buat biaya angkut pembelian atau buat beli perlengkapan atau buat beli air, telepon, listrik. Jadi emang kita ngisinya satu. Kasnya udah di sini, tapi nanti keluarnya nih biaya angkut dan kas. Terus contohnya seperti ini, jurnal semuanya. Nah, udah selesai. Sama ya. Kemungkinan tidak balance tuh dikit sih kalau pakai aplikasi kayak gini. Karena kan tadi kita di awal sudah ngatur di preferensi, udah ngatur di awal tadi. Sebenarnya kalau ngaturnya nggak salah, nanti di belakangnya insya Allah nggak ada kesalahan. Habis keseluruhan jurnal, itu biasanya kita ke daftar laporan lagi. Ini ada ringkasan buku besar. Kita buka aja. Jadi 31 2019 30 Januari 2020. Oke. Coba. Nah, ini buku besarnya seperti ini ya. Kalau di accurate, bukan kayak buku besar yang manual bentuk T atau bentuk rangka 2 itu. Sini ada saldo awal, terus perubahan debit kreditnya, perubahan bersih sama saldo akhir. Seperti ini. Ini banyak banget semua itu ya, dan nggak ada totalnya. Udah habis ke ringkasan buku besar, neraca saldo. Berarti ini 31 termasuk saldo 0. Jadi ini boleh di checklist atau enggak. Kalau enggak, berarti yang akun yang saldonya 0 nanti tidak akan dimunculkan. Tapi kalau di checklist, berarti nanti akun yang saldonya 0 akan muncul. Nah, seperti ini juga akan ada balance-nya. Balance. Kalau kemungkinan kayak balance itu sebenarnya ada dulu. Tapi kita juga kenapa bisa nggak balance? Nggak tahu juga. Sudah habis neraca lacur, neraca saldo. Ini untung rugi atau laba rugi ya. Kalau mau laba rugi biasanya di ini. Di laporan keuangan itu ada neraca banyak banget. Biasanya kita makainya standar.
data standar, laba rugi standar. Kita coba. Nah, ini isinya tampilkan total, termasuk saldo nol juga, jumlah induk, jumlah anak, tentang semua aja. Nah, ini munculnya kayak gini, cuma segini aja. Oh ya, ini udah ada ininya. Habis laba rugi, misal mau munculin ada laporan arus kas juga, metode langsung dan tidak langsung, terus perubahan ekuitas pemilik, nah ini penambangan ekuitas pemilik. Di sini ada pendapatan bersih, investasi, penarikannya berapa, seperti pada umumnya. Udah biasanya yang dibutuhin ada jurnal, biasanya buku besarnya enggak diminta, yang diminta itu biasanya jurnal, neraca saldo, laba rugi, sama perubahan ekuitas aja. Terus kalau ngirimnya gimana? Biasanya kita klik print. Nah, itu biasanya pilih ke ini Microsoft XPS Document Reader. Itu tergantung ya, tergantung apa laptopnya masing-masing. Ini tuh biasanya nanti bisa biar dibuka di itunya sih. Contohnya kalau di file, nah ini XPS dokumen. Contohnya ini ya. Kita buka. Bentar. Kalau di laptop Mbak jadinya kayak gini, langsung keluar. Nyimpennya tadi pakai yang WPS tadi. Udah habis itu dikirim. Biasanya nyuruh nyimpennya seperti itu sih. So. Bisa tinggal klik OK aja. Hilang. Tunggu dulu. Salah. Ini print. Nggak bisa. Nah. Nih. Microsoft XPS Document Reader. Itu oke. Nggak bisa oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Ada ini yang one tadi ya. Bentar, bisa nggak ya? Not responding. Nah, ini yang tadi kita simpan aja nih. Open XPS sama tadi. Tadi apa ya? Jurnal. Kan sama. Nah, save aja. Udah, gitu caranya nge-save.
Sudah, fiturnya itu aja sih, pengenalan fiturnya sejauh ini. Mau ada yang ditanyakan nggak? Terima kasih kepada Mbak Kartika yang telah berbagi ilmunya untuk kita. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab ini, kami membuka 2 termin. Untuk masing-masing termin terdiri dari 3 penanya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk terlebih dahulu mengirim pesan di kolom chat Google Meet dengan format #izin bertanya. Kemudian akan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya serta menghidupkan mikrofon. Bagi teman-teman, dipersilakan. Mbak Kartika, ini saya ada pertanyaan. Kan di akhir periode kan kita membuat jurnal penutup. Nah, itu cara membuat jurnal penutupnya bagaimana ya, Mbak? Mikrofonnya belum dihidupkan, Mbak. Untuk jurnal penutupnya kita pakai yang sama tadi, jurnal voucher. Aku tampilin di itunya ya, di diuretnya. Bentar.
Udah muncul belum share screen-nya? Belum, Mbak. Kok nggak bisa ya? Sudah ya? Di tempat saya masih belum itu, Mbak. Sebentar. Sudah, Mbak. Untuk jurnal vouchernya itu untuk jurnal penutup atau akun-akun yang lain seperti jurnal penyesuaian yang punya akun 2 nggak kesaja itu nanti kita pakai jurnal voucher itu aktivitas, habis itu kita ke buku besar terus bukti jurnal umum. Nah, jadi kita di sini tinggal ngisi semisal kita mau menutup tinggal isi akunnya aja. Tinggal ngisi berapa, habis itu nanti bawahnya tinggal di enter, isi lagu ditahan.
seperti itu. Mbak siapa ya tadi? Oh ya Mbak, terima kasih Mbak. Bingung nggak? Insya Allah enggak. Ya. Ayo teman-teman yang mungkin masih ada yang dibingungkan, silahkan bertanya. Ini Ada yang bertanya? Ya, Adelia Mei, silahkan menghidupkan mikrofonnya. Iya, boleh. Ini pertanyaannya, kalau misal ada transaksi retur, apakah perlu mencatat penerimaan atau pengeluaran persediaan juga, Mbak? Atau saat input di menu retur sudah otomatis? Begitu, Mbak Kartika? Silahkan dijawab. Untuk returnya, misal nggak perlu, karena kan tadi kita udah mencatat penerimaan atau pengeluaran persediaan di awal. Nah, nanti untuk retur udah ke otomatis kita berkurang itu persediaannya. Kita coba, ya. Aktivitas, misal retur pembelian. Bentar. Gimana ya? Sisi testing. Udah ke share? Belum ya? Belum, Mbak. Udah ke-share ya. Jadi buat tadi yang tanya, semisal perlu nggak kita ke penerimaan barang tadi? Nggak perlu. Jadi ini bisa purchase return atau retur pembelian. Bisa kita mau mengembalikan, kita kan beli semen Andalas tadi. Terus kita mau kembali ini karena ada yang rusak. Nah, di sini nanti kita ngisi itu resep atau invoice nomor. Jadi nomor
return kita yang nomor pembelian kita yang kita beli tadi. Jadi kita tinggal ngisi nomornya. Habis itu udah nanti kita tinggal otomatis ngisi mau ngembaliin di accurate sudah otomatis kalau nggak perlu ngisi di penerimaan barang tadi. Di penerimaan atau pengeluaran. Jadi alurnya kalau pembelian berarti kan kita menerima barang nih, berarti kita kan yang buat itu kartu stoknya. Kalau kita ada pembelian yang mau dikembalikan, yaudah kita cuma buat tinggal retur. Nanti karena udah ngisi invoice nomornya ini nanti diisi sesuai nomor faktur atau nota kita yang kita beli dulu. Habis itu udah ke kurang sendiri di saldo di kartu stok persediaannya. Jadi kita nggak perlu ke penerimaan lagi. Sama juga yang di penjualan, semisal kita dapat retur dari retur penjualan, tinggal buat retur aja. Jadi sistemnya di Accurate itu kita cuma proses buat menerima sama mengirim barang. Karena itu kan notanya diperlukan sebenarnya. Gitu. Jelas nggak tadi? Siapa tadi yang tanya? Buat Adelia Mei. Oke, jelas, terima kasih. Oke, sudah. Ada lagi? Ini ada yang ingin bertanya lagi, Mbak. Kepada Naya, silahkan. Izin bertanya, Mbak, kalau semisal langsung pesanan pembelian atau penjualan, berarti tidak menggunakan permintaan pesanan atau pembelian, itu ngaruh nggak ya, Mbak? Soalnya dulu tuh pernah langsung pesanan gitu ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, buat Naya. Iya, sebenarnya bisa ngaruh, nggak ngaruh. Bisa ngaruh, bisa enggak, itu tergantung di transaksinya. Kan kadang ada soal transaksi yang disuruh buat permintaan dulu. Kalau enggak, langsung ke pesanan pembelian. Tapi biasanya kalau dulu di tempat kita itu emang runtut dari awal, dari permintaan pembelian baru pesanan pembelian. Sebenarnya nggak ngaruh, misal langsung pesanan bisa. Kan tadi di awal juga sudah dikasih tahu kalau itu dibuat untuk biar nanti semisal kita nggak jadi beli atau mereka nggak jadi beli tempat kita, itu belum terlanjur ke pesanan pembelian. Takutnya nanti semisal kalau kita ke pesanan pembelian dulu, tiba-tiba dia nggak jadi beli. Itu kan ngaruh di proses produksinya. Itu tergantung soal, kalau sebenarnya kalau di tempat kita emang harus runtut sih dulu.
Jadi Mbak ngejelasinnya dari awal di permintaan dulu baru ke pesanan pembelian. Gitu. Mbak Naya, gimana? Berarti nanti tergantung bukti transaksinya minta apa gitu ya, Mbak? Iya, tergantung di itunya juga. Baik, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Karena tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi tanya jawab kita akhiri. Tapi bila teman-teman ada yang masih mengganjal, mungkin bisa bertanya di WhatsApp group. Nah, sebelum menginjak pada sesi terakhir, alangkah baiknya kita mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk segera on cam. Dan untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan. Maaf ya, mau itu bentar. Karena kita kan ini dikit, cuma fitur. Kemungkinan minggu depan kita banyak. Jadi ini nggak apa-apa kan ya kalau udah selesai. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Ayo, teman-teman, on cam. Baik, teman-teman, sudah ya ini dokumentasinya. Bisa untuk mematikan kameranya.
Nah, sesi dokumentasi telah terlaksana menginjak acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pertemuan kita pada hari ini terdapat manfaat yang bisa kita peroleh, baik itu dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan, maupun hal positif lainnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, jaga semangatnya untuk mengikuti pelatihan Accurate hingga akhir nanti. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun salah kata selama berjalannya pelatihan Accurate hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Kartika yang telah berbagi ilmunya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya. Sampai jumpa di pelatihan Accurate minggu depan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.